Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, jadi aku baru sampai kantor ya, agak pagi gitu ya hari ini ya teman-teman ya. Jadinya aku coba bikin satu video monolog gitu ya, seperti biasa ya. Ini mungkin agak singkat aja lah ya, aku nggak terlalu panjang lah gitu teman-teman. Jadi gini teman-teman, teman-teman pernah kepikir gak kayak di tempat keramat gitu ya, atau di candi seperti candi, atau gedung-gedung yang sangat tua gitu ya, atau di kuil atau di mana gitu ya, intinya tempat keramat gitu ya. eh itu apakah ada hantunya gitu ya, ada penampakan mistisnya, kira-kira seperti itu gitu loh. Nah, ini aku mau jelasin teman-teman. Jadi kalau dari pengalaman aku sebagai seorang indigo, dari keyakinan, pengalaman dan penglihatan aku sejauh ini seumur hidup aku mau bilang ya, tempat yang dianggap keramat itu ya, ini yang dianggap orang keramat itu ada teman-teman ya. Jadi memang ada gitu ya, sosok misterinya ada gitu. Tapi aku nggak berani bilang kalau itu sebagai hantu, tapi lebih ke penunggu gitu ya. Karena begini teman-teman, teman-teman tahu ya, mungkin di video aku yang lain pernah jelasin juga ya, ada hantu, klasifikasi hantu gitu ya, ada ya. Jadi hantu itu ada kelasnya juga gitu teman-teman. Jadinya kalau untuk hantu yang di tempat keramat kayak gitu, candi kayak gitu-gitu, itu adalah hantu yang high class. Jadi dia hantu dari masa lalu gitu loh. Dari outfitnya, penampilannya itu masih kayak orang zaman dulu. Bukan, maksudnya kayak masih penampilan zaman dulu gitu loh. Nah dia bentuknya nggak selalu orang gitu teman-teman ya. Ada yang seperti siluman gitu ya, ya kayak gitu-gitulah. Tapi dia intinya dia high class gitu loh teman-teman. Jadinya dia keren, bisa dibilang agak keren lah gitu. Nah itu biasa ada di tempat-tempat keramat gitu seperti itu. Terus apakah dia mengganggu atau apa sih? Enggak sih. Dia sebagai penjaga sih. Aku lihat dia hanya jagain tempatnya, kira-kira seperti itu. Jadinya ada gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ke tempat keramat atau apa gitu teman-teman, intinya ya yang ya sopan aja gitu ya, jangan aneh-aneh gitu. Istilah zaman sekarang kan orang bilangnya bacot gitu ya, jangan terlalu banyak bacot lah di tempat-tempat seperti itu yang dianggap keramat gitu ya. Karena aku pernah ada kejadian seperti ini teman-teman. Ini aku ceritain salah satu kejadian aja gitu ya teman-teman ya. Jadinya waktu aku SMA ya, iya SMA itu ada kayak tamasya sekolah gitu, kira-kira begitulah. Jadi kita orang naik bis gitu keliling Jawa lah, kira-kira seperti itu. Nah itu ada di tanah Jawa, itu ada tempat gitu ya, aku nggak bilang di mana, intinya di Pulau Jawa gitu, itu ada tempat yang dikeramatkan, tempat keramat lah, tempat suci, kira-kira begitulah dianggap warga gitu kan. Nah itu kalau menuju ke sana itu kita perlu naik tangga, anak tangganya lumayan panjang tuh ke atas gitu, kira-kira begitu. Jadi nah jadi ini teman aku ini tuh meremehkan gitu loh. Kayak intinya ini mah gampang lah naiknya gitu. Kayak begitulah, kira-kira begitu. Nah, itu teman-teman tahu itu waktu dia naik tangga itu ya. Waktu dia naik tangga itu teman-teman tahu gak? Itu ada dia teman aku ini ditabrakin aura berkali-kali teman-teman. Oleh sosok penunggu ya. Oleh sosok penunggu. Jadi penunggu di situ dia bentuknya kayak sosoknya tuh seperti orang yang sangat tua sekali bawa tongkat ya, orang yang sangat tua sekali bawa tongkat begitu, ada jenggotnya panjang, dia kayak seperti tetua gitu loh, seperti tetua gitu. Aku nggak berani bilang itu hantu lah ya, mungkin penunggu gitu ya, karena dia kayak dari masa lalu ya. Nah itu tuh ketika dia naik anak tangga dia ditabrak auranya berkali-kali teman-teman. Jadi si yang sosok ini tuh kayak tabrakin diri dia ke si teman aku ini. Udah kebetulan teman aku ini tuh auranya nggak bagus gitu loh teman-teman, agak gelap. Jadi dia tuh sepanjang dia naik ke atas, dia naiknya kan, teman aku ingat dia naiknya agak slow gitu, langsung dua anak lantai gitu. Memang dia cepat ke atas, tapi dia ditabrak terus sampai atas teman-teman. Teman aku ini bener-bener lelahnya, bener-bener sangat lelah sekali. Malam itu dia panas, tapi besok paginya dia udah biasa lagi gitu loh. Jadi malam itu dia sakit panas, kita orang kasih dia air hangat kayak gitu-gitu, teh hangat kayak gitu-gitulah, kira-kira begitu ya. Jadi waktu dia sampai ke atas itu dia merasakan rasa lelah yang luar biasa gitu teman-teman. Padahal harusnya nggak kayak gitu, harusnya nggak begitu. Jadi bener-bener lelah sekali gitu loh, bener-bener capek sekali. Nah itu jadi percaya nggak percaya ya teman-teman ya. Jadi menurut aku kalau ke tempat yang keramat atau disucikan atau apa itu teman-teman lebih baik jangan terlalu banyak aneh-aneh lah, sopan aja, intinya sopan aja, lurus-lurus aja gitu teman-teman. Karena percaya nggak percaya itu ada efeknya gitu loh teman-teman. Jangan
mungkin nggak semua orang mengalami ya, tapi kalau kita auranya lagi jelek atau apa, kita lagi kena istilahnya kena kutip kena sial atau apa, kita bisa kena seperti itu. Nah, jangan sampailah kita liburan jadi sakit atau apa gitu, janganlah gitu ya teman-teman ya. Iya, jadi ada ya teman-teman ya kalau dari pengalaman aku dan penglihatan aku, tapi aku tetap disclaimer ya teman-teman ya. Iya, ya gitu aja lah teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya. Terima kasih loh teman-teman udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lain gitu ya teman-teman ya. Makasih ya teman-teman ya.